Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami boleh memiliki Engkau sebagai pengharapan kami di bumi dan di sorga. Yaitu Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang memberikan janji keanak-Allahan dalam hidup kami, sehingga kami menerima kuasa menjadi anak Allah yang penuh dengan kuasa, kehadiran, penyertaan, karunia, Roh Kudus Tuhan Yesus kami. Dengan kuasa kasih Bapa, kami menerima kuasa ajaib Roh Kudus ini dalam hidup kami. Maka kami menyambut kuasa pengudusan dan kuasa perbuatan kasih ajaib sorgawi sebagai anugerah yang Tuhan Yesus berikan melalui karya salibnya. Maka kami menyambutnya Tuhan Yesus. Biarlah setiap pembicaraan, setiap pengajaran adalah dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat pertama dikatakan di sana, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 itu merupakan sambungan langsung mengenai kedatangan Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 yang mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu kalimat itu. Dan akhirnya contohnya ayatnya ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 11, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan di ayat 5 tadi ya ditutup dengan apa? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, baru pembacaan firman kita sudah hampir 5 menit sendiri. Itu sebabnya penjelasannya semoga cukup singkat ya, biarpun harusnya dalam penjelasan tidak bisa sesingkat itu, tapi dengan waktu kita percaya Roh Kudus Allah lah yang akan mengajarkan kita lebih lengkap, lebih banyak, lebih mendalam
dan lebih berbuah. Bapak Ibu, pengertiannya adalah sebagai berikut. Penjelasan Paulus di Tesalonika, surat pertama kepada jemaat di Tesalonika ini menjelaskan mengenai kedatangan hari Tuhan. Ya, di mana hari Tuhan itu menurut Satres Kalima ini mendadak kok. Tapi buat orang-orang siang memang sudah mempersiapkan diri. Bahkan kita disebut, kalau menurut versi kami, mudahnya adalah panitia rencana pernikahan anak domba. Yang disebut, kita ini mempelai Kristus kan? Kita menantikan yang ada dalam Wahyu 19. Kita ini disebut orang-orang yang menantikan yang disebut hari pernikahan di ayat 5. Mari kita baca ya. Ayat ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7 di Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Itu sebabnya dipanggil masuk ke dalam pernikahan anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Diundang, dipanggil masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, itu sebabnya kata diundang tadi masuk ke dalam suatu perjamuan kawin, ini kan ada satu sebagai mempelai, satu lagi sebagai orang-orang yang boleh masuk ke dalam pesta perkawinan tapi bukan sebagai mempelai, tapi yang ikut diundang. Anggap aja undangan, ya, tapi bukan mempelai. Anggap aja keluarga mempelai, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, hari Tuhan itu akan menjadi tiba-tiba bagi orang yang memang tidak mempersiapkan diri. Seperti orang yang saking sibuk kerjanya, dapat undangan perkawinan, itu disimpan di mana, tidak memperhatikan, tahu-tahu sudah diteleponin. Ayo, udah di mana? Ini pernikahan gue nih, gitu. Atau pernikahan ini keluarga kita, udah di mana sekarang? Aduh, saya masih kerja. Karena tidak mempersiapkan diri dan bahkan tidak ingat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu harinya perkawinan anak domba ini menurut Wahyu 19, yang mana ini hari yang sama buat semua orang, bukan hari matinya orang, kan lain-lain. Ini hari perkawinan anak domba, di mana Tuhan datang menjemput mempelai Kristusnya, mempelainya. Sedangkan kita bisa jadi undangan, yang nonton, yang hadir, yang turut berbahagia, ya, maupun panitia-panitia. Ya, tapi ada juga yang diundang nggak datang, ya nggak bisa masuk. Orang nggak datang. Ada yang menurut teori Lukas, mereka datang tapi nggak pakai baju yang pantas untuk perkawinan anak domba. Nah, ini juga jelas nggak bisa. Jadi kita nggak bisa gitu ya. Orang itu nggak bisa kita ini ngaku-ngaku kok nggak pakai pakaian pesta, ya nggak apa-apalah. Yang penting kan masuk. Ya, ini mohon maaf, ini nggak bisa. Mohon maaf, kita lihatnya bukan Lukas saja, Matius 22. Kita lihat, ya, pokoknya diundang semua nih. Matius 22 ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14,
Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, kata Tuhan Yesus. Ya, dan kalimatnya mengenai undangan ini disebut oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Ya, ini disebut perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, disebut di ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Itu. Ya, orang-orang yang gak mau datang nanti dihukum. Orang-orang yang datang tapi gak siap juga dihukum. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang mempersiapkan diri, orang yang tidak tidur, ya, yang benar-benar bangun, yang sadar, aware, waspada mengenai kedatangan Tuhan, dan waktu itu sudah dekat. Mari kita persiapkan diri kita yang terbaik, kita mengingat kita adalah seorang undangan. Yuk kita siapin baju pernikahannya. Tapi kalau kita sebagai mempelai, yuk siapin tubuh kita, siapin cincin kawin, siapin semua. Kita bahkan yang ngundang. Kalau kita mempelai Kristus, ya kita yang ngundang. Ya, Bapak Ibu jangan cuma jadi undangan, yang ngundang itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita persiapan diri kita, ya semoga minimum yang diundang dan yang datang, dan datangnya pakai baju pesta. Minimum itu, sehingga tahu yang menikah tuh siapa gitu loh. Ya, ini kan suatu perjamuan kawin anak domba. Ya, Tuhan Yesus datang sebagai raja dan kita mempelai-mempelainya. Sehingga kita layak atau tidak, baik sebagai yang kawin, mempelai Kristus, yang disebut berpakaian lenan yang halus, yang disebut pakaian kekudusan dan kebenaran itu, ya, atau kita sebagai orang yang datang dengan pakaian yang pantas, tapi bukan sebagai mempelai Kristus, tapi sebagai undangan, sahabat-sahabat mempelai, saudara-saudara mempelai, keluarga mempelai, orang-orang yang datang dengan pantas, maupun panitia yang undang, di mana ketua panitia pasti mempelainya. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Yuk bangun, sadar, ya, jangan kayak hidup normal, kerja sampai lupa ada undangan, ya, sampai nggak datang, mau minta maaf, ya sudah telat. Diam saja, ya juga kena. Ya, karena ini yang kita hormati, yang paling kita hormati, yang paling terhormat adalah Tuhan Yesus dan Raja sorga kita ini, yaitu Bapa segala Bapa, Tuhan segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Tuhan Yesus Allah kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kesiapan seluruh yang undang dan undangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.